Seorang pria di Belitung ditemukan tewas di kolam bekas galian tambang timah. Korban diduga diserang buaya saat mandi di lokasi tersebut. Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan mantan Bupati Bengkulu Utara 2 periode sebagai tersangka baru dalam dugaan korupsi sektor pertambangan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menegaskan penertiban truk odol di Sumatera Selatan dilakukan serius. 2027 Sumsel ditarget bebas truk odol. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan mengawali hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi, saudara, seorang pria di Belitung ditemukan tewas di kolam bekas galian tambang timah. Korban diduga diserang buaya saat mandi di lokasi tersebut. Tim SAR mengevakuasi jasad pria asal desa Cerucuk, Belitung yang tewas diserang buaya di kolam bekas tambang timah. Korban diserang saat mandi bersama anaknya dan diseret ke tengah kolam. Warga dan petugas melakukan pencarian dalam situasi tegang hingga korban akhirnya dapat dievakuasi. Mengevakuasi korban yang diterkam buaya di desa Cerucuk. Alhamdulillah korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggalnya. Selanjutnya korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Tanjung Pandan. Warga diimbau waspada saat beraktivitas di perairan yang berpotensi menjadi habitat buaya. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Belitung, Bangka Belitung. Masih dari Bangka, saudara, perkelahian antar pemuda pecah di Belinyu, Bangka. Seorang warga tewas diduga akibat salah sasaran. Perkelahian 2 pemuda di Pantai Putat, Bangka berujung maut. Rencana damai dikontrakan salah satu pelaku berubah ricuh setelah ratusan warga datang dan terjadi penyerangan. Dalam bentrokan itu, seorang warga Thomas Andre yang melintas diduga menjadi korban salah sasaran dan tewas akibat tusukan. Kami berkoordinasi dengan Polsek Belinyu untuk mengamankan TKP, mengamankan korban dan barang bukti, kemudian melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan. Untuk pelaku sudah berhasil kita amankan ya? Untuk pelaku sudah kita amankan. Polisi menetapkan Aldo sebagai tersangka dan masih melakukan penyelidikan. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan mantan Bupati Bengkulu Utara 2 periode IR sebagai tersangka baru dalam dugaan korupsi sektor pertambangan. Usai diperiksa 7 jam, mantan Bupati Bengkulu Utara 2005-2015 IR resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pertambangan. Ia diduga menerima gratifikasi dari tersangka SA serta menerbitkan izin tambang pada 2007 yang bertentangan dengan aturan dan Perda nomor 2 tahun 2002. Dugaan korupsi di PT RSM ini merugikan negara hingga 1,3 triliun rupiah. IR ditahan 20 hari di Rutan Malabero, Bengkulu. Hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan oleh tim dan tidak dikenakannya biaya 10% dari nilai transaksi pemindahan kuasa pertambangan dari PT Niaga Pratama kepada PT Ratu Samban Mining serta adanya aliran uang sejumlah 600 juta rupiah dari saksi Sony kepada para tersangka, yaitu tersangka IR maupun tersangka FM. Sebelumnya Kejati Bengkulu juga menetapkan SA dan FM sebagai tersangka. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Beralih ke Palembang, saudara, kasus hilangnya mobil di kafe kawasan Demang Lebar Daun Palembang terungkap. Polisi menangkap 2 tersangka yang merupakan teman korban. Aksi ini telah direncanakan dengan skenario penjamretan untuk merebut kunci mobil. Pelarian David dan Erik berakhir setelah ditangkap polisi terkait pencurian mobil di kafe kawasan Demang Lebar Daun Palembang 13 Januari 2026.
Keduanya merupakan teman korban dan telah merencanakan aksi tersebut. Modusnya pelaku merekayasa penjamretan untuk menguasai kunci mobil, lalu membawa kabur kendaraan saat korban menunggu di kafe. Pada saat pelaku dan korban ini berkendara, kunci dan HP milik korban itu dimasukkan ke dalam tas lempang pelaku, dan kemudian ada orang yang berpura-pura menjadi jambret mengambil tas tersebut. Kemudian pada selang waktu seminggu kemudian, korban dan si pelaku inisial D ini bertemu terkait dengan kendaraan ataupun bertransaksi kendaraan, yang mana pada saat itu pelaku tidak datang. Kemudian si korban sudah menunggu, dan kemudian karena sudah lama menunggu, korban keluar dari kafe di daerah Demang, dan terlihat di sana kendaraan korban sudah tidak ada. Ditemukan bahwasanya kendaraan tersebut diambil dengan menggunakan kunci duplikat dari kendaraan tersebut. Satu pelaku lain masih diburu. Kini kedua tersangka ditahan di Mapolda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan, saudara, pencurian sepeda motor kembali terjadi di Palembang, Sumatera Selatan dengan sasaran pengunjung minimarket. Aksi cepat dua pelaku terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Rekaman kamera pengawas minimarket di kawasan Sako, Palembang merekam aksi pencurian sepeda motor. Dua pelaku datang berboncengan langsung mengincar motor yang terparkir di halaman. Satu pelaku mengawasi situasi sementara rekannya berusaha kunci kontak. Dalam hitungan menit, motor berhasil dibawa kabur. Kendaraan itu milik Roidar Panjaitan, 66 tahun, yang saat kejadian tengah mau beli roti. Korban hanya masuk sebentar ke dalam toko, namun saat kembali sepeda motornya telah hilang. Opungnya, neneknya, mau membelikan dia roti. Nyampe di sini, diambil roti. Ketika sampai di kasir, kan biasanya kalau Indomaret itu kan membayar plastik. Jadi ibu aku inisiatif mau ambil plastik di dalam motor. Iya. Pas udah putus stang ya? Udah. Di saat dia ibu aku datang di motor itu sudah nggak ada. Lagi aku mau ngambil plastik. Hitungan menit. Keluarga korban telah melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap menyusul maraknya pencurian motor yang menyasar area minimarket. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih di Kompas Pagi, saudara. Dari pemberantasan peredaran narkoba, Polres Muaro Jambi mengungkap 10 kasus peredaran narkoba. 12 tersangka ditangkap dengan barang bukti ratusan gram sabu dan pil ekstasi. Polres Muaro Jambi mengungkap 10 kasus peredaran narkoba dengan 12 tersangka. Polisi menyita 129 gram sabu dan 4,5 ribu butir pil ekstasi. Operasi terus ditingkatkan untuk menutup ruang gerak peredaran narkoba di wilayah ini. Dari 10 LP tersebut, kami ada 12 tersangka, di mana 9 laki-laki dan 3 perempuan. Dari 9 laki-laki tersebut, apabila saya lihat dari data yang ada, semuanya berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya dari 3 perempuan tersebut, apabila saya lihat dari data, satu berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di Kecamatan Sungai Bahar, satu di Kota Jambi, dan satu di Kabupaten Tanjung Bapung Barat. Dari 10 LP tersebut, ini merupakan bukti bahwa Polres Muaro Jambi komitmen untuk melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika dengan barang bukti kurang lebih neto sebesar 129,48 gram dan 4,5 butir ekstasi.
Para tersangka terancam hukuman 4-20 tahun penjara. Sementara pelaku jaringan besar menghadapi hukuman maksimal hingga mati. Wiradani Damanik, Kompas TV, Muaro Jambi, Jambi. Beralih ke Lampung, saudara, jasad seorang pria ditemukan di dalam kamar kos di Bandar Lampung. Saat ditemukan, kepala korban terbungkus plastik. Warga Jalan Untung Suropati, Labuhan Ratu Raya, Bandar Lampung digegerkan dengan penemuan jasad pria di dalam kamar kos. Korban ditemukan dengan kondisi kepala terbungkus plastik. Penemuan ini bermula dari kecurigaan warga yang mencium bau menyengat dari kamar korban dan mendapati penghuni kos tersebut tak kunjung keluar. Warga kemudian mendobrak pintu kamar yang terkunci dan menemukan korban dalam kondisi mengenaskan. Di saat pendobrakan tidak ada untuk menyentuh jenazah tersebut. Informasi laki apa perempuan tuh? Saya lihat pertama saya lihat posisi kepala sudah dipakai plastik. Satreskrim Polresta Bandar Lampung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk untuk dilakukan otopsi. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban dengan mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi. Sementara kami masih melakukan identifikasi dulu ya di Rumah Sakit Umum. Setelah ini itu kami nanti mohon waktu masih menunggu. Masih awal dari hari Kamis ya, informasi dari keterangan dari pemilik kos, kemudian hari ini ditemukan dan diinformasikan dari warga atau kos bahwa ada yang ditemukan meninggal dunia di kos. Penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap peristiwa kematian yang pertama kali diketahui warga pada Sabtu 7 Februari 2026 lalu. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Kembali ke Palembang, saudara, seorang anak laki-laki 3 tahun meninggal dunia setelah terjebak di dalam rumah yang terbakar. Sementara kedua orang tuanya dibawa ke rumah sakit dengan luka bakar serius. Satu rumah di Jalan Kiai Haji Anwar, Mangku, Seberang Ulu 2, Palembang, terbakar pada Senin 11 Februari 2026 dini hari lalu. Kebakaran ini menewaskan seorang anak 3 tahun yang terjebak di lantai 2 dan diduga kehabisan oksigen. Sementara kedua orang tuanya dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar serius. Meninggal itu dikarenakan kehabisan oksigen karena posisi korban berada di lantai 2. Masih dapat diidentifikasikan untuk sementara, masih dalam tim Inavis kita, Satreskrim Polrestabes Palembang, tapi dugaan sementara bisa korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan warga sekitar dalam 30 menit. Polisi menduga kebakaran dipicu arus pendek listrik. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang masih jadi sorotan, saudara, seorang kakek di Palembang, Sumatera Selatan diserang buaya saat mencuci kaki di sungai. Meski selamat, korban mengalami luka dan mendapat perawatan di rumah sakit. Nah, Bang. Ini buaya yang menyerang seorang kakek di Sukamulya, Sematang Borang, Palembang. Foto diambil keluarga korban sebelum peristiwa terjadi. Menurut informasi, lansia 87 tahun itu diserang buaya saat mencuci kaki di sungai usai menggiring ternak. Buaya yang berada di dekat perahu korban tiba-tiba menggigit dan menarik kaki korban. Korban berupaya melawan dengan mendayung perahunya hingga akhirnya berhasil melepaskan diri. Meski selamat, korban mengalami luka gigitan buaya. Anak korban mengungkapkan ayahnya sempat dibawa ke klinik sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit karena luka serius. Yang pertama paha yang dia gigit, yang ini nih aku tidak tahu apa kena kuku, kena kais-kaisan, dia tuh muter-muter. Nah yang pertama itulah dari sini Bang, kali mako giginya di sini. Nah ini ini siko. Warga sekitar menyebut buaya kerap muncul di lokasi tersebut dan menimbulkan keresahan. Aku sambut langsung dimandiin. Memang dengar teriakan? Iya sudah. Oke, apa yang Ayu lihat saat itu, saat kejadian? Darahnya mengalir. Udah banyak darah di mana-mana ya? Iya. Oke, terus minta bantuan siapa yuk langsung? Suami. Langsung minta bantuan suami. Nah, itu buayanya udah nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Dibawa ke klinik udah sanggup. Diopor ke rumah sakit cabang Caritas. 25 jahitan. Usai kejadian, pemerintah kota memeriksa lokasi untuk upaya penangkapan buaya serta mengimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Kembali ke Bengkulu, Saudara, program cek kesehatan gratis di Bengkulu baru menjangkau 140.000 orang dari target 2 juta. Rendahnya kesadaran masyarakat membuat capaian program ini masih tertinggal. Capaian program cek kesehatan gratis di Bengkulu masih rendah. Baru 140.000 orang dari target lebih 2 juta jiwa. Kabupaten Seluma tercatat paling tinggi memanfaatkan program ini. Rendahnya partisipasi disebabkan minimnya kesadaran masyarakat mendatangi fasilitas kesehatan. Banyak yang mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat, namun tidak hadir ke puskesmas. Pendaftaran itu yang mendaftar itu baru 13,35% yang pendaftaran. Jadi pendaftaran ini yang hadirnya nggak 100% juga yang mendaftar tadi. Dia udah daftar, tapi nggak sebanyak itu daftar. Mendaftar dan hadirnya baru 93%. Jadi belum tentu yang daftar 13% itu hadir semua gitu. Nah ini persoalan kita juga. Ketika di aplikasi mereka udah daftar, tapi nggak datang ya Pak? Tapi nggak datang gitu. Nah kan sama juga bohong gitu. Nah. Dinas Kesehatan mendorong masyarakat memanfaatkan program ini untuk deteksi dini masalah kesehatan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Kami jeda sejenak, Saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, Saudara. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menegaskan penertiban truk odol di Sumatera Selatan dilakukan serius. Truk bermuatan dan berdimensi berlebih ini dinilai menjadi penyebab kerusakan jalan serta kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa. Penertiban truk odol ditegaskan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono di Polda Sumsel 10 Februari 2026 lalu. Langkah ini dijalankan serius karena truk bermuatan berlebih dinilai merusak infrastruktur dan memicu kecelakaan fatal. Salah satu dampaknya ambruknya jembatan Muara Lawai di Lahat pada Juni 2026. Tentang kasus yang terjadi pada tanggal 29 Juni tahun 2025, yaitu robohnya sebuah jembatan di Kabupaten Lahat akibat kendaraan lebih berat dan lebih dimensi atau sering disebut sebagai kendaraan odol. Terlalu banyak kecelakaan yang terjadi akibat odol. Korbannya juga tidak sedikit. Bagaimana kita menertibkan agar tidak lagi terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa. Di tingkat pusat kamilah yang mengorkestrasi, mengkoordinasikan semangat untuk bisa meniadakan kendaraan odol atau kebijakan zero odol yang insya Allah mulai berlaku efektif Januari 2027. Pemerintah menargetkan 2027 zero odol melalui sosialisasi hingga penegakan hukum bersama para pemangku kepentingan. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, revitalisasi Rumah Susun Ilir Barat 1 yang tak kunjung tuntas dibahas dalam rakor dipimpin Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Palembang. Meski berbagai upaya dilakukan, pembangunan masih mandek sementara kondisi hunian kian tak layak. Kondisi Rumah Susun Ilir Barat 1 Palembang dinilai tak layak huni dan butuh penanganan segera. Masalah keamanan dan kebersihan menjadi sorotan. Dalam rakor, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan rusun di pusat kota harus segera direvitalisasi. Tadi kita juga membahas tentang perumahan dan rumah-rumah susun yang juga harus terus direvitalisasi agar lebih layak dan juga tetap memenuhi estetika, apalagi itu ada di wilayah kota yang sangat terlihat. Pemkot Palembang mengaku telah menyiapkan langkah, namun keterbatasan kewenangan dan anggaran membuat pembangunan belum optimal. Atau dihibahkan beberapa hektar ke pemerintah kota ataupun provinsi, kita siap sebenarnya untuk membangun.
karena kondisinya sampai sekarang untuk rumah susun yang di Barat Satu itu, saya kira dari segala hal, mulai di sana adanya narkoba, terus premanisme, prostitusi dan lain sebagainya. Kita alhamdulillah disampaikan oleh Pak Gubernur Mansur tadi untuk segera kita minta jalan keluarnya, merevitalisasi itu, termasuk kepemilikan juga. Sampai sekarang kan belum jelas dari sisi payung hukumnya. Revitalisasi ini juga menjadi bagian penataan kawasan kumuh di tengah kota. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kunjungan kerja ke Palembang menegaskan komitmen pemerintah pusat menyelaraskan infrastruktur dengan potensi daerah. Konektivitas pertanian hingga pertambangan didorong untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Rakor Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan membahas percepatan proyek strategis di Sumsel, mulai dari Tanjung Carat, Tol Sumatera, Bendungan 3 Haji, Jalan Ekstransmigrasi, hingga 4 flyover. Sumsel dinilai memiliki potensi besar di pertanian, tambang, dan pariwisata yang perlu ditopang konektivitas wilayah. Ya, pada prinsipnya kita akan bekerja secara paralel. Karena semuanya penting, ada urgensinya. Kami akan mendorong semuanya secara paralel, secara bersamaan. Tetapi tentu kita juga ingin melihat secara langsung ya, kondisi fisiknya seperti apa. Kita memastikan itu ada konsep yang menyeluruh atau utuh dan komprehensif tadi, tapi juga selebihnya kita bicara anggarannya bagaimana. Nah, inilah kerja keras yang juga harus dilakukan untuk bisa menarik investasi yang kredibel dan tentunya bisa berkelanjutan. Pemerintah pusat menegaskan pembangunan infrastruktur harus berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan daerah. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari informasi lainnya, Saudara, pemerintah Kota Palembang menargetkan 2,3 juta kunjungan wisatawan sepanjang 2026. Berbagai program dan agenda promosi telah disiapkan untuk mendongkrak daya tarik kota. Pemerintah Kota Palembang menargetkan lonjakan kunjungan wisatawan pada 2026. Setelah mencatat 1,8 juta kunjungan sepanjang Januari hingga Oktober 2025, tahun ini angka tersebut ditingkatkan menjadi 2,3 juta wisatawan. Berbagai langkah strategis disiapkan, mulai dari pembenahan infrastruktur destinasi hingga penguatan program promosi. Target kunjungan wisatawan tahun 2026 kita harus melampaui 2,3 juta kunjungan ya. Tentunya dengan berbagai event dan program-program pendekatan kunjungan wisatawan. Kolaborasi dan Pemda Helix juga harus dioptimalkan dengan memaksimalkan MICE, meeting, eksibisi, conference di Kota Palembang gitu kan. Selain itu, peningkatan kualitas pariwisata juga sekarang digalakkan oleh Pak Wali ya. Pemkot juga optimis penerbangan langsung ke Palembang akan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara. Sumsel United mengawali putaran ketiga Championship 2025-2026 dengan bertandang ke markas PSMS Medan. Pelatih Nil Maizar menargetkan timnya mampu mencuri poin di laga tandang ini. Sumsel United menghadapi ujian berat saat bertandang ke Stadion Utama Sumatera Utara, markas PSMS Medan akhir pekan nanti. Laga tersebut menjadi pembuka putaran ketiga Championship musim 2025-2026. Pelatih Nil Maizar meminta anak asuhnya mewaspadai kekuatan PSMS di kandang. Persiapan difokuskan pada pembenahan taktik bertahan dan penyelesaian akhir, menyusul minimnya produktivitas gol dalam laga terakhir. Terutama kita bertahan kita perbaiki, terus penyerangan finishing juga kita perbaiki karena kelemahan kita waktu lawan Sujaya kan itu, lawan Budayasa kan gitu, pada cetak gol. Itu kita perbaiki, mudah-mudahan kombinasi antara tactical defending dan attacking ini dalam 2 hari ini bisa kita matangkan sehingga melawan Medan kita bisa mendapat hasil maksimal. Gitu. Saat ini Sumsel United berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup 1 dengan 31 poin dari 18 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak, Saudara. Setelah itu kami masih akan kembali.
Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Tim SAR mengevakuasi jasad pria asal desa Cerucuk, Belitung yang tewas diserang buaya di kolam bekas tambang timah. Korban diserang saat mandi bersama anaknya dan diseret ke tengah kolam. Warga dan petugas melakukan pencarian dalam situasi tegang hingga korban akhirnya dapat dievakuasi. Mengevakuasi korban yang diterkam buaya di desa Cerucuk. Alhamdulillah korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggalnya. Selanjutnya korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Tanjung Pandan. Warga diimbau waspada saat beraktivitas di perairan yang berpotensi menjadi habitat buaya. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Belitung, Bangka Belitung. Usai diperiksa 7 jam, mantan Bupati Bengkulu Utara 2005-2015 IR resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pertambangan. Ia diduga menerima gratifikasi dari tersangka SA serta menerbitkan izin tambang pada 2007 yang bertentangan dengan aturan dan Perda nomor 2 tahun 2002. Dugaan korupsi di PT RSM ini merugikan negara hingga 1,3 triliun rupiah. IR ditahan 20 hari di Rutan Malabero, Bengkulu. Hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan oleh tim dan tidak dikenakannya biaya 10% dari nilai transaksi pemindahan kuasa pertambangan dari PT Niaga Pratama kepada PT Ratu Samban Mining serta adanya aliran uang sejumlah 600 juta rupiah dari saksi Sony kepada para tersangka, yaitu tersangka IR maupun tersangka FM. Sebelumnya Kejati Bengkulu juga menetapkan SA dan FM sebagai tersangka. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Penertiban truk odol ditegaskan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono di Polda Sumsel 10 Februari 2026 lalu. Langkah ini dijalankan serius karena truk bermuatan berlebih dinilai merusak infrastruktur dan memicu kecelakaan fatal. Salah satu dampaknya ambruknya jembatan Muara Lawai di Lahat pada Juni 2026. Tentang kasus yang terjadi pada tanggal 29 Juni tahun 2025, yaitu robohnya sebuah jembatan di Kabupaten Lahat akibat kendaraan lebih berat dan lebih dimensi atau sering disebut sebagai kendaraan odol. Terlalu banyak kecelakaan yang terjadi akibat odol. Korbannya juga tidak sedikit. Bagaimana kita menertibkan agar tidak lagi terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa. Di tingkat pusat kamilah yang mengorkestrasi, mengkoordinasikan semangat untuk bisa meniadakan kendaraan odol atau kebijakan zero odol yang insya Allah mulai berlaku efektif Januari 2027. Pemerintah menargetkan 2027 zero odol melalui sosialisasi hingga penegakan hukum bersama para pemangku kepentingan. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.